Ingin memulai investasi, sebaiknya dimulai dari mengatur aliran cash atau cash flow terlebih dahulu. Setelah cash flow aman, mulai dari tabungan dari sisa anggaran bulanan. Setelah tabungan terkumpul baru dipindahkan untuk keranjang investasi. Bagaimana cara Jitu memulai dan mengelola investasi? Simak wawancara kontan dengan Budi Sutrisno, Direktur Utama Dana Pensiun BCA, dengan jurnalis kontan Ferry Saputra di program Cuan Mantap. Oke, halo Sobat Kontan, selamat datang di Cuan Mantap. Kali ini saya sedang bersama dengan Pak Budi Sutrisno, ya, Direktur Utama Dapen BCA ya Pak ya? Iya. Nah, kali ini kita akan membahas seputar beberapa tema nih Pak, sepertinya Pak. Ya, pertama mungkin kita akan membahas soal investasi dulu kali ya Pak ya? Iya. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Pak, portofolio investasi yang dimiliki saat ini itu apa aja dan taruh di mana aja sih Pak gitu Pak kalau? Iya, terima kasih Ferry. Jadi kalau ngomong investasi, sebetulnya saya mau mulai dulu dari saya namakan SRI. S-nya itu dari saving, kemudian R-nya dari reserve, baru kemudian investasi. Jadi itu rasanya itu step-step yang saya jalanin baik untuk pribadi maupun di perusahaan. Saya nerapin yang namanya SRI jadi. Jadi kita mesti saving dulu kan, supaya mendapatkan modal ya untuk berinvestasi. Tapi bukan hanya saving untuk langsung investasi, tapi kita juga butuh yang namanya reserve. Segala sesuatu yang kita nggak tahu ya. Kadang-kadang kita juga ada permasalahan yang tiba-tiba datang. Nah, kalau kita nggak siap dengan reserve, nanti kan ujung-ujungnya kan jual investasinya kan, dijual kan. Nah, sebelum dijual investasinya, alangkah baiknya kalau kita dari saving, kita memenuhi dulu reserve-nya. Idealnya berapa? Kalau untuk pribadi kita yang kerja itu biasanya 3 bulan cukup lah. 3 bulan gaji ya. Kalau untuk kita yang biasanya entrepreneur itu main di manufaktur itu biasanya 6 bulan gaji. Tapi kalau yang biasa kita biasanya itu 3 bulan gaji cukup untuk reserve. Baru kemudian kita bahas mengenai investasi. Nah, kalau Ferry ditanyakan investasi itu bagaimana, sebenarnya saya punya satu lagi nih slogan nih. Apa tuh? Investasi itu harus pas. PAS. Oke. P-nya dari prudent, A-nya dari agile, terus kemudian S-nya secure. Jadi pertama kita mesti prudent dulu kan. Jadi kita kalau mau berinvestasi, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita apa. Yang kita tuju apa. Kemudian agile itu kan lincah. Jangan beli, katakanlah, semuanya di investasi yang jangka panjang semua. Beli properti gitu ya. Nah, properti ini kan kadang-kadang, apalagi sekarang nih, trennya gitu kan? Dijual juga susah kan, properti. Nah, itu kan nggak agile, nggak lincah. Tapi harus dibagi juga, nanti supaya itu agile. Kalaupun mau investasi juga ada satu lagi adalah kita mesti jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau di pribadi itu adalah kita mesti butuh cash flow dulu. Cash flow? Iya, kemudian baru tadi reserve-nya tadi. Ya, kemudian baru jangka panjangnya kan. Jadi kalau yang tadi jangka pendek itu pasti yang paling gampang diambil kan tabungan. Iya. Deposito. 1 tahun. 1 tahun. Iya. Kemudian kalau yang jangka menengah itu 2-5 tahun, apa tuh? Obligasi. Bisa juga SPN yang 5 tahun ya. Terus kemudian yang jangka panjangnya lebih dari 5 tahun, pasti saham, tanah bangunan, dan yang lain-lain. Nah, itu portofolio yang kita terapkan baik di company maupun di pribadi. Jadi kita bagi menjadi 3 tadi. Jangka panjangnya ya, jangka waktunya. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.
Oke, ya, baik. Gitu. Kalau Pak Budi sendiri kebanyakan di jangka menengah. Pak, itu apa aja? Ya, tadi kan kita ngomong prudent kan. Prudent itu kita nggak mungkin juga di satu keranjang. Jadi portfolio pribadi saya juga bukan satu keranjang, ada beberapa keranjang. Pertama kali untuk saving itu gini, saving itu selain tabungan, saya juga savingnya adalah di emas. Oh, di emas. Emas. Terus kemudian juga di banknote. Dalam arti kata gini loh, kalau kita nabung, beli emas kan nggak harus 1 kilo sekaligus. Iya, benar. Boleh dong saya nyicil. Jadi kalau mau bicara investasi, kapan saya mulai investasi? Sejak saya punya kelebihan uang. Iya. Itu saya udah beliin tuh. Emas, apapun, banknote. Oke. Saya simpen aja. Jadi itu kalau ada kelebihan ya. Pertama kan kita mesti need kita kebutuhan pokok kita terpenuhin dulu. Oke. Baru ngomongin wants kan. Nah, wants ini kan kalau tabung ini kan salah satu adalah wants kan, untuk supaya dapat modal untuk investasi yang lebih besar. Nah, saya mulai dengan wants itu ada tadi nabung emas, nabung banknote, selain juga nabung rupiah. Nah, apakah itu langsung terusan begitu ya? Enggak. Saya kan bisa switching setelah itu jadi banyak. Ya. Saya jual kan, emasnya jual. Saya butuh apa? Butuh rumah, beli rumah. Ya saya beli rumah lah. Ya kan? US kalau kita emas tuh ya dari zaman dulu itu ya. Saya masih ingat tahun berapa ya? Sebelum saya masuk Dapen, itu kan saya masih di PCA ya. Itu di tahun 2014. 14 itu baru 300.000 satu bulan. 1 gram 300.000, Pak. Sekarang belum. Oke, sekarang 1. Iya, itulah 1. Hitung aja. Iya. Nah, itu mungkin US juga. US dulu kan masih 7.000-an. Sekarang berapa? 15.000. Kali 2-nya lagi. Kali 2 lagi. Nah, nabung itu bukan satu paksaan. Jadi bukan satu apa ya yang membebanin. Tapi nabung itu kan namanya nabung. Sedikit demi sedikit menjadi bukit. Nggak harus ngoyo gitu. Itu ngoyo-ngoyo. Iya, benar. Nah, setelah itu baru kemudian saya bagi-bagi lagi. Setelah saya punya modal banyak, saya ada yang di properti, itu sekitar ke 30%. Oke, 30%. Ya, terus kemudian ngomong jangka panjang itu ya, 30%, terus kemudian di saham. Saham itu saya ada di 25%. Saham 25%. Terus kemudian di obligasi saya sekitar 10%. Ya, kemudian saya juga ada asuransi itu sekitar 10 juga. Terus kemudian di deposito. Ya, itulah sisanya deposito ya, supaya agile. Yang tadi ya. Waktu itu. Iya, butuhnya lincah. mana. Jadi nggak harus jual yang properti dulu yang susah kan. Iya, benar. Ada yang di depan, kenapa harus yang di belakang yang dulu? Iya. Nah, properti pun kalau punya lebih dari satu, harusnya yang bisa menghasilkan. Iya dong, kalau properti punya properti terus didiemin aja kan sayang ya. Iya, benar. Kan bisa disewain. Asetnya kan bisa didapat lagi nih. Income lagi. Iya, Deposito bunganya masuk lagi di tabungan lagi. Nanti kemudian kalau udah cukup diinvestasikan lagi. Begitu kan. Obligasi SBN kan ada ini kuponnya juga. Iya, kupon. Bisa 3 bulan, 6 bulan, atau sebulanan ya. Kalau SRI kan sebulanan ya. Kalau efek kan setiap 3 bulanan ya. Iya. Simpen aja dulu, banyak lagi gulung lagi. Oke. Nah, gitu. Jadi investasi bukan hal yang susah ya kalau kita lakukan dengan terencana. Iya, perencanaan itu harus matang lah istilahnya kalau untuk investasi segala macam. Betul, tapi jangan lupa nanti SRI tadi ya. SRI dulu, jangan tiba-tiba langsung I-nya. Iya dulu.
Wah, mana? sama Iya, RE-nya ada. dulu Iya, kan iya, dipenuhin. Iya, baik Pak. Nah Pak, mau nanya Pak, selama Bapak berinvestasi, ada nggak sih cerita yang menarik gitu Pak? Kayak mungkin naruh di saham mana, tiba-tiba boncos nih, wah. Oh, boncosnya di saham memang, benar. Oh, iya? Paling boncos itu saham. Itu gimana Pak kalau bisa? Ya saham itu ya, ini ambil contoh aja satu lah. Saya investasi di saham nggak jauh-jauh sih, di BBCA, sahamnya BCA. Sampai BC. Itu kan dia stock split udah 5 kali ya stock splitnya. Dulu kalau dihitung dari awal, jadi nilai saham itu tinggal Rp242. Sekarang ini nilai pasarnya adalah hari ini saya lihat 10.500. Boncos nggak? Wah, iya. Cuma godaannya ada nggak? Banyak. Godaannya begitu mau naik. Gini, kalau investasi saham nih, Ferry, itu kita mesti pisahin jadi 2. Nabung saham Oke. atau mau trading. Oke. Beda loh. Kalau namanya nabung saham, beli saham ya udah. Udah. Limit. Tapi dengan catatan kita mesti tahu emitennya ini siapa. Jadi kalau Warren Buffett kan mengatakan jangan beli saham, tapi belilah perusahaannya, belilah bisnisnya. Oke. Itu kalau mau nabung untuk jangka panjang. Jadi kalau mau trading ya boleh, tapi mesti kalau bagi saya pribadi, saya akan pisahin di saham ya. Investasi saham itu jadi 2, nabung saham, satunya lagi untuk trading. Jadi punya 2 account. Iya. Satunya untuk yang nabung, satunya untuk trading. Iya, benar. Nggak masalah kan? Nggak Jadi itu kan lebih enak. Tapi kalau yang tadi nabung saham, kita mesti paham benar emitennya siapa. Ya kita kan tahu lah, kalau BBCA kan masih naik terus kan. Iya. Terus kemudian yang blue chip aja, yang paling gampang kalau kita mau untuk nabung saham itu yang blue chip lah. Oke. Yang itu kita tahu, ya saya paham di bank. Ya kebanyakan saya juga portofolio saya nabung sahamnya ya pasti yang di perbankan. Karena saya tahu persis kan. Iya. Nah, tapi kalau untuk trading sebenarnya paling enak itu trading itu kalau di saham-saham yang fluktuatif kan. Iya. Tapi kan itu sebetulnya kalau bagi saya sendiri kalau trading itu hanya ngasah feeling aja sih. Oke. Jadi saya nggak mau cari ya harus untung sih ya namanya trading maunya untung. Tapi kita nggak ngoyo lah di sana. Tapi asal feeling ini bagus nih beli jual. Nah, kan ada kepuasan sendiri. Dan nggak ngoyo lah. Gitu. Jadi kalau investasi saham pengalaman saya begitu sih. Pernah boncos? Boncos. Ya, kalau boleh tahu Pak, porsi untuk yang di saham yang saya Nabung, yang nabung sama yang trading. Trading berapa? Saya tuh? pasti banyakan yang di nabung sih. Nabung. 50% ke atas tuh berarti. Ya. Kalau yang itu mah untuk iseng aja. Karena ngeliat lagi trennya ini. Tapi memang waktu nabung saham kita plototin juga yang namanya emitennya sih. Tadi kan Warren Buffett kan mengatakan jangan beli sahamnya, belilah perusahaannya. Jadi kita mesti paham nih perusahaannya siapa yang punya, siapa direkturnya, gimana prestasinya selama ini. Gitu. Riset perlu ya Pak ya berarti ya? Perlu lah. Oke. Jadi namanya investasi itu ya harus ada risetnya, jangan asal investasi. Ada satu yang saya namakan The Story of Tiga Tak. Itu saya ambil dari salah satu motivator ya, Tiga Tak. Jadi orang itu kadang-kadang pertama tuh tamak. Kalau udah tamak itu jadi kalau ada masalah dia akan jadi takut. Setelah takut dia ya tamak. Oh iya. Ya, jadi 3 tak. Jadi pertama kita kalau tamak, ini waktu contoh lah, teman-teman ngomong ini saham ini bagus, nggak mau beli dulu. Padahal temennya beli dari perdana. Begitu tuh naik terus,
ceritanya temennya tuh cerita yang bagus-bagus kan, untungnya gede-gede. Nah baru dia nggak pelajari trennya gimana, apakah ini tailnya masih ke atas atau tailnya ke bawah. Dia nggak pelajari. Temen-temennya kan ngerti ya, begitu dia kan untung di tinggi gitu dia baru mulai masuk. Begitu dia masuk temennya keluar, dia takut rugi kan. Ya turun dikit, wah nanti pasti naik lagi lah. Padahal temennya begitu turun dikit dia udah jual kan. Dia nungguin terus, makanya sampai turun begitu takut nih. Bisa jadi gocap nih 50 ya. Jual kan. Nah setelah itu dia mau main lagi. Tamat ya. Kayak gitu ada trauma pasti kan. Itu. Story 3 tak itu. 3 tak itu ya. Tamak, takut, sama tamat. Oh iya, tamak, takut, tamat. Iya. Jadi segala sesuatu itu obatnya cuma satu. B, belajar emitennya, biar mengenai saham gimana, ya kan? Kayak tadi mesti misahin antara yang tabung sama yang trading. Kalau mau trading itu mesti trennya gimana, tren pasarnya gimana. Banyak B yang harus dipelajari, yang harus disiapkan. Pak, kalau misalkan melihat sekarang kan banyak nih anak muda yang berinvestasi, kadang trennya sangat jor-joran gimana segala macam. Kalau dari Bapak sendiri ada nggak sih untuk masukan untuk anak-anak muda lah yang pengen terjun, kayaknya gue harus berinvestasi nih untuk masa depan. Yang pertama kan tadi saya nggak ingetin ya, 3 tak tadi ya. Kemudian saya ini orang konservatif. Saya tuh masih lebih percaya sama fundamental. Kalau saya beli saham, saya mesti lihat dulu ini perusahaannya fundamentalnya gimana. Kalau yang ya katakanlah yang lagi tren ini kan begitu IPO dia naik kemudian turun kan, itu kan mesti lihat. Kalau saya yang tadi tetap lihat fundamental. Dari emiten bagaimana. Nah kalau untuk anak-anak muda ya tadi sih obatnya cuma B kan, pelajarin dulu emitennya siapa, kemudian pelajarin dulu mengenai pasarnya gimana, trennya gimana gitu. Terus kemudian juga kadang-kadang saham ini kita ini ya lucunya ya, kita ini kan banyak di domestik, tapi kalau namanya di yang di luar negeri bergejolak itu kan kita ikut goncang kan, kayak gempa kan. Langsung semua dampaknya berasa. Dampaknya kan terasa juga. Nah makanya nggak cuma belajar di domestik aja, kadang-kadang kita harus tahu isu-isu yang di global juga. Global juga berarti. Betul. Itu nggak berlaku hanya di company loh, tapi untuk pribadi kita juga harus tahu lah. Iya, kan tadi kan B tadi kan. Iya, belajar juga. Belajar juga, iya. Tetap ingat 3 tak. Tetap ingat 3 tak. Iya, benar Bapak. Oke. Nah Pak, untuk kedepannya Bapak sendiri pengennya tetap tadi kan 30% properti ya. Apakah pengen perbesar di situ saja atau seperti apa sih Pak? Kalau pribadi? Kalau untuk saat ini kan kita lagi ngumpulin modal lagi nih dari hasil pengembangan tadi. Terus kemudian yang sekarang ini yang lagi happening untuk saat ini yang namanya saving haven itu kan cuma 2. Emas sama Bank.USD. Kenapa tuh Pak? Ya itu kata orang emas ini kan naik terus juga kan. Sekarang udah 1.440.000 kemarin ya, 43 atau 44 tuh yang lupa lah. Ini kan juga kondisi dari global juga lagi memanas. Kemudian itu satu hal juga yang mempengaruhi bahwa emas itu juga akan naik. Kan belum ada sejarah emas itu turun. Iya. Dari tadi Bapak aja 300 aja ribu, jadi sekarang Kenapa saya milih US? Karena US ini memang currency reserve itu kan yang paling kuat kan US. Kalau yang lain kan, yang US kan dari dulu udah currency reserve. Kalau katakanlah ada isu mau boleh ini renminbi mau gantiin US, lihat dulu
renminbi kan China ya, China ya. China maulah dia jadi reserve currency. Reserve currency itu ada konsekuensi bagi negara. Kalau Amerika current account-nya minus nggak masalah, tapi kalau China mau minus current account-nya nggak bisa karena dia dikontrol sama pemerintah. Jadi akan ke sana bisakah diganti USD dengan currency yang lain sebagai reserve currency? Ya bisa sih, cuma waktunya ini Ke depannya. iya, kalau Amerika kan dulu dari awal. Dari awal. Makanya safe haven USD. USD. USD ini kalau dibandingin rupiah, kenapa saya pilih USD juga? Karena kan pasti kalau dibandingin dengan rupiah, dia kan selalu ada yang namanya selisih kurs kan. Ya. Karena ada inflasi kan, Nah, walaupun dia kadang-kadang fluktuatif, tapi dia nggak pernah di bawah inflasi turunnya. Iya. Itu jadi kalau saya bilang sih stabil juga sih. Makanya saving haven itu menurut saya dua saat ini ya. Saat ini. Oke. Adalah emas, satunya lagi adalah banknote untuk USD. Oke, menarik nih. Jadi bisa belajar tentang tadi B lagi, Pak. Belajar lagi. B lagi. Iya. Oke, ternyata bagus dua itu untuk saat ini ya, Pak. Iya. Untuk saat ini. Kalau untuk pribadi ya, kalau untuk company kan kadang-kadang kalau dana pensiun ya susah lah. Kita kan emas kan belum lagi diusahakan. Ini kita lagi maju, diusahakan bisa nggak emas itu sebagai investasi? Udah ada lampu kuning bisa, cuma kan regulasinya kan kita belum bahas. Belum masuk ke situ ya. Kalau untuk USD untuk dana pensiun kan kita juga belum boleh kan. Nah, itu juga masih dipertimbangkan untuk ke situ ya. Oke. Baik, paling segitu aja untuk cuan mantap kali ini. Terima kasih pemirsa Kontan. Sampai jumpa.